Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian sudah hadir di pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari materi mengenai eksponen dan logaritma, di mana eksponen dan logaritma itu merupakan saudara. Logaritma merupakan kebalikan dari eksponen. Jadi kita kenali salah satunya dulu. Yang pertama kita masuk ke eksponen. Ada beberapa subbab dari eksponen ini. Yang pertama kita nanti akan mempelajari mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, sama seperti kita akan berkenalan dengan seseorang, kita perlu tahu latar belakangnya, kita perlu tahu sifat-sifatnya, kita perlu tahu asal usulnya, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita juga akan belajar siapa sih eksponen itu dan bagaimana sih sifat eksponen, seperti itu. Lalu fungsi eksponen. Nah, eksponen itu fungsinya untuk apa? Yang selanjutnya grafik fungsi eksponen. Lalu ada persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Next. Oke, kita masuk ke definisi. Apa itu eksponen? Eksponen merupakan bilangan berpangkat, di mana bilangan berpangkat merupakan perkalian yang berulang. Apabila ada A kali A kali A kali A sebanyak N, maka daripada kita boros menulis, kan pegel, A kali A kali A kali A dan seterusnya. Maka eksponen ini berfungsi untuk menyingkat, di mana tinggal kita singkat menjadi bentuk A pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok atau bisa juga disebut basis ya. Ini basisnya, dan N-nya adalah bilangan pangkat, seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk di halaman pertama ini? Jelas ya? Untuk definisi dari eksponen. Eksponen merupakan bilangan berpangkat. Oke, lanjut. Ya, sifat-sifat eksponen. Oke, kita kenali sifat-sifatnya. Sebenarnya hanya sedikit sifatnya, hanya 4. Tapi sifat yang pertama dia punya 5 anak, sifat yang kedua dia punya 1 anak, yang ketiga juga punya anak, dan seterusnya, yang keempat juga punya anak. Oke, ada 4. Yang pertama saya sebutkan untuk bilangan eksponen. Yang pertama adalah untuk pangkat bilangan positif, yang kedua untuk pangkat bilangan 0, yang ketiga untuk pangkat bilangan negatif, dan yang terakhir adalah untuk pangkat bilangan pecahan. Ini di sini sudah ada keterangannya, di mana A dan B itu bilangan real positif, artinya dia siapa aja nih, A itu siapa aja, dan pangkatnya merupakan bilangan positif. Artinya jika ada A pangkat M kali A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau basisnya sama, kemudian pangkatnya juga bilangan bulat, bentuk operasinya adalah perkalian, itu tinggal dijumlahkan saja. Artinya basisnya harus sama. Ini kan 5, contoh ya, 5 pangkat 2. Oke, kita menggunakan kembali ke definisi, di mana pangkat itu merupakan perkalian berulang. Berarti kan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Lalu dikali lagi 5 kali 5 sebanyak 2 kali. Sehingga 5-nya ada berapa? 5, Pak. Ada 5. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 5. Secara tidak langsung terbukti 5, bahwa apabila basisnya sama, ini tinggal dijumlahkan pangkatnya. 5 pangkat 3 tambah 2. Begitu juga untuk yang pengurangan. Untuk yang pengurangan, apabila basisnya sama, maka
pangkatnya tinggal dikurangkan. Oke, dalam bentuk matematikanya tertulis A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Selanjutnya untuk A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, jadi apabila ada tanda kurungnya, itu pangkatnya tinggal dikalikan saja. Ya. Selanjutnya untuk A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ini ya. Tinggal dikalikan ke sini. Dan yang terakhir, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Oke, itu sifatnya dipahami. Nanti PowerPoint ini akan saya berikan ke kalian, nanti dicatat. Kemudian yang kedua, jika A dan B bilangan real positif, M dan N pangkat bilangan 0. Oke, ini bilangan 0 ya, jadi pangkatnya 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angkanya, apabila dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan sah. Satu. Kok bisa? Satu. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Hah? Buktinya ya, ini bukti bahwa A pangkat 0 kenapa kok hasilnya 1. Berapapun angkanya, apabila dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke, misalkan saya tuliskan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, di mana M dan N itu sama. Di mana M-nya itu sama dengan N. Sama dengan 2 kan. A dibagi A pangkat N-nya 2 juga kan. A pangkat 2. Nah, maka ini akan sama dengan A pangkat 2 per A pangkat 2. A pangkat 2 per A pangkat 2. Ini kan menjadi bentuk A pangkat 2 dikurangi 2 berdasarkan eksponen ini, pembagian eksponen ya. Maka ini menjadi A kali A, karena A kuadrat merupakan perkalian berulang hanya 2 kali. Ini juga A kali A. A pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan makasih. Ambil dulu bajunya kalau mau ambil. Siap. Oke. A pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan krik. A pangkat 0. Kemudian A dibagi A kali A dibagi A, ini habis semua kan, sisa 1. Maka A pangkat 0 sama dengan A pangkat 0. Nah, dari sifat yang ada di atas ini terbukti bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Lalu untuk yang selanjutnya, apabila pangkatnya bilangan negatif, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi untuk menghilangkan tanda negatif ini, posisinya kita ubah menjadi ada di penyebut. Lalu bagaimana apabila bentuknya 1 per A pangkat min N? Negatifnya ada di bawah, tinggal kita ubah saja, dia pindah ke atas, berarti A pangkat N. Oke, ini question. Oke, thank you. Kalau nggak ada jelasan, nanti video ini bisa kalian saksikan lagi di YouTube Hadi Kisyanto. Ya, nanti kalian tonton aja di situ. Dan jangan lupa like and subscribe. And comment.
Komen juga nanti, komen untuk absen ya. Bisa baca. Oke, waalaikumsalam. Oke, Komen, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Berikutnya kita masuk ke yang tadi pangkat bilangan. Oh, ini belum ya, yang terakhir ya. Untuk pangkat bilangan pecahan. Untuk pangkat bilangan pecahan, apabila ada A pangkat M per N ya, A pangkat M per N, maka dia berubah menjadi bentuk akar. Bentuk akar ya, dimana M itu dari bentuk pangkatnya dan N itu bentuk akarnya, maka menjadi akar dari N A pangkat M seperti ini. Nah, perkembangannya dari eksponen berpangkat bilangan pecahan ini akan berubah menjadi bentuk akar. Nah, jadi ada kaitannya antara eksponen dan bentuk akar. Oke, white. Ini definisi eksponen rasional, di mana A untuk A itu elemen bilangan rasional, A elemen bilangan real, dan A lebih dari 0. Ingat-ingat syaratnya A lebih dari 0. M bilangan bulat dan N bilangan asli lebih dari 1. Oke, bentuk akar. Untuk bentuk umumnya ini akar N A pangkat M. Sifat bentuk operasinya, sifat operasi bentuk akarnya seperti ini. Apabila A, B elemen R dan C juga elemen R positif, elemen bilangan real positif, maka ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan. A akar C plus minus B akar C sama dengan A plus minus B akar C. Jadi untuk bilangan yang ada di dalam akar itu syaratnya harus sama, harus, nggak ada toleransi. Jadi kalau bilangan yang ada di dalam akar berbeda itu dia tidak bisa dioperasikan. Contoh, apabila ada 2 akar 3, maka ini sama dengan 4 akar 3. Berlaku juga untuk pengurangan. 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Maka ini sama dengan 3 dikurangi 2 akar 3. Atau hasilnya sama dengan akar 3. Pak, bisa nggak Pak kalau misalkan yang di dalam akar itu bilangannya berbeda, angkanya berbeda? 3. Kalau seperti ini, bisa nggak begini? Bisa nggak? Kalau misalkan bilangan yang ada di dalam akar itu berbeda. Tuh, ada respon. Tidak bisa. Tidak bisa ya, karena memang sifatnya seperti itu. Sifat angka yang di dalam akar itu harus sama. Jadi kalian jangan mengubah sifat seseorang. Itu sifat udah pasten, itu emang karakternya begitu ya. Oke. Jadi angka yang di dalam. Kemudian lanjut untuk sifat perkalian dan pembagian dari bentuk akar. Perkalian dan pembagian dari bentuk akar itu apabila ada akar A dikali dengan akar B itu sama dengan akar A kali B ya. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi, di mana angka yang di dalam akar itu harus sama. Kalau perkalian berbeda. Perkalian berapapun angkanya dia bisa dikalikan. Contoh, akar 5 kali akar 3, mereka bisa dikalikan ya, maka sama dengan akar 5 kali 3 sama dengan akar 15. Meskipun
angka yang di dalam akar berbeda, tapi tanda operasinya. Oh, ya. Oh, ini tanda operasinya perkalian nih. Kalau tanda operasinya perkalian mau akar 6 kali akar 7, ini bisa kita operasikan. Maka ini sama dengan akar 42. Tapi kalau tanda operasinya adalah penjumlahan, bisa nggak seperti ini? 15. Nggak bisa. Nah, jadi kalian harus fokus, harus kalian perhatikan tanda operasinya. Antara penjumlahan kah, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Makanya ini ada banyak sifatnya. Oke, itu yang perkalian. Untuk pembagian juga sama. Untuk yang pembagian, akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Nah, ya, jadi sifatnya sama dengan perkalian tadi ya. Tidak bisa. Itu tidak harus sama. Sebagai contoh misalkan akar dari 6 per 3 itu sama dengan akar 6 per akar dan seterusnya, dimana A dengan B itu kan berarti kan suatu variabel yang berbeda, itu artinya angkanya boleh berbeda. Oke, untuk slide ini ada pertanyaan sifat-sifat bentuk akar. Ya. Halo. Halo, morning class. Gak ada pertanyaan ya? Jelas ya? Oke. Pada Ya? Gimana? Bisa diulang pertanyaannya? pada belum ngerti. Di bagian yang mana? Belum ngerti. Di bagian yang mana? Oke, bagus. Tanya aja. Dari awal sih, Pak. Dari awal. Awal yang mana? Pokoknya kita masih ngelanjutin yang Kan kemarin ya. sebelum definisi eksponen. Enggak, Pak. Sebelum definisi eksponen. Oke, kita tuh Sebelum definisi Pada eksponen ini dong. Ini dari sebelum, berarti ini awal banget, slide pertama. Kan Katanya pada sebelum belum definisi. ngerti. Saya juga Sifat-sifat eksponen. dari awal. kalian menerjemahkan dagang dalam pendapatan Dari awal sih, Pak. Ya. Sifat-sifat eksponen. Ini. Nah, ini. Bagian mana yang belum tahu? Sebelum definisi eksponen. Bagian mana yang masih kurang dipahami? Yang keempat, Yang ke paling bawah, yang paling bawah. Oh, bentuk akar ya. Untuk yang bentuk akar. Kan sifat apa? Iya. Oke. kita masih menunggu teman-temannya yang lain ya. A pangkat 1. Oh, ini A pangkat M per N. Oke. Nah, ya ini. Baru 24 yang masuk dari banyaknya Ya. anak IPS. Oke. Untuk A pangkat M per N, kenapa Yang paling bisa bawah, berubah yang paling menjadi bawah. seperti itu gitu ya? Contoh, 5 sampai 30 misalkan ada 4 pangkat belum ada setengahnya sama sekali. Iya. 4 pangkat 3 per 2. Nah, misalkan bentuknya adalah 4 pangkat 3 per 2. Ini berapa? Apakah kita bisa menggunakan cara yang ini tadi? Nah, untuk bentuk pangkat pecahan ini kita tidak bisa untuk menggunakan sifat-sifat yang ada tadi, melainkan kita harus mengubah 4 pangkat per 2 menjadi bentuk akar. Assalamualaikum warahmatullahi
Gimana bentuk akarnya? Berarti 4 pangkat 3. Nah, duanya ini dikemanain? Duanya ini merupakan akar kuadrat. Akar kuadrat dari 4 pangkat. Dan ini itu sebenarnya sama nilainya. Hanya diubah bentuknya. Senin sebelumnya saya sudah Si A akan tetap menjadi A, masalah tapi bentuknya bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini. sampai pada Ada juga yang nulisnya misalkan nah, seperti ini. pendapatan pengeluaran Artinya sirkulasi aliran dana. ini itu sebenarnya nilainya sama, tapi hanya bentuknya yang berbeda. Itulah matematika. Banyak nilai yang sama, tapi bentuknya berbeda. Setelah selesai semuanya bab tentang pendapatan nasional. Jadi A pangkat M per N ini karena kita sulit untuk mengoperasikannya, maka kita akar. Semua tugas yang ada di bab 1. Ini tugasnya belum selesai ya. Belum sampai di sini aja. Oke? Atau apabila misalkan bentuk pangkatnya seperti ini, M-nya nggak usah ikut campur dulu deh. Misalkan A pangkat 1 per N. Siap ya. Oke. A pangkat 1 per Jadi N. saya sekarang kalau pas tugas IPS Dengan kalian ini kan kita sulit untuk mengoperasikannya apabila seperti ini. Maka bentuknya nanti kita ubah kalian menjadi bisa konfirmasi sama akar teman-temannya di kelas 11 dari IPS N ataupun di kelas IPA. Apa sih tugas A. dari Senin sebelumnya? Karena saya Akar tidak N dari bisa A. lagi, nanti belum akan dapat kalian. Pangkat satunya ada di sini. Jadi hanya ada perubahan bentuk saja. Ini nilainya sama. Saya sudah Khusus untuk bilangan pecahan seperti itu. Jadi apabila kalian nanti ketemu dengan contoh soal atau ketemu dengan soal-soal yang bentuk pangkatnya adalah pecahan, kalian ubah saja ke dalam bentuk akar. Seperti itu. lanjut ya. Kemarin sudah sampai ke tujuan dan manfaat. Ada pertanyaan? Jelas? Sekarang kita buka slide berikutnya. Faktor yang mempengaruhi Ya, jadi nanti kalau ketemu dengan bentuk akar, kalau ketemu dengan bilangan berpangkat bentuk pecahan, nanti kalian ubah saja langsung ke dalam nasional. bentuk akar. Oke, itu diingat-ingat cara mengubah bentuk akarnya seperti apa. Siapa yang jawab? Nama kelas itu dong. Nama saya kelas. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Siapa tadi yang tanya? Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu ada apa aja? Aman. Hah? Kelas? Siapa yang mau jawab? Kelas 10 IPA 1. Zakwan ya? Aditya Hermawan. Oh, Aditya Hermawan. Ya. Jelas Pak. Suaranya putus-putus. Oke, untuk yang slide ini ada pertanyaan? Apa aja Jahraya? Oke, Pak, saya mau tanya, silakan. yang cepat operasi bentuk akar yang nomor B, yang nomor 2 tuh akar A per B, kok jadi bisa akar A per akar B, Pak? Hmm? Bingung? Bingung menjelaskan atau bingung Kenapa? yang mana? Wah, kok A per B itu bisa jadi akar A per akar B, Pak? Siapa? Iya, kenapa bisa menjadi Kelas 10 seperti itu? IPA Gitu pertanyaannya. Dea, Aditya Hermawan. Oke, kita coba ya. Sambil kalian ingat-ingat sifat yang tadi di slide sebelumnya. Mau pilih yang mana Dea? Oke. Konsumsi. Saya tulis seperti ini. A per B Pak, saya mau pangkat tanya, M per Oke, permintaan yang dan cepat penolakan. operasi bentuk akar yang nomor B, yang nomor 2 tuh akar ini A saya per menggunakan B, kok jadi sifat bisa yang akar A per yang ini. akar B, Pak? Ya, kalian lihat yang ini ya. Jika permintaan Oke. bertambah, maka A per B itu bisa jadi Sifat akar A bilangan per sifat pangkat bilangan positif. Kalian lihat yang nomor 5 itu. Tapi ini kita kombinasikan dengan bilangan Iya, Pak. pecahan, pangkat bilangan pecahan. meningkat. Ada lagi yang lain? Wait, loading. Terima kasih Dea Nada. Dari
11 IPA 1. Ada lagi yang lain? Oke, kita menggunakan sifat yang itu, di mana apabila ada A per B pangkat N, itu kan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Gimana yang Nah, lain? maka kalau ada bentuk Dari A per B 78 pangkat kelas M per N, itu hasilnya per siapa namanya? B pangkat M per 11. N. Oke? Siapa namanya? Lailatul Mahendra. Oke, apa? Tuh. Jelas nggak ini? Tuh, Lailatul. Mau yang mana? Jelas, ya, jelas Pak. Jelas. Nah, untuk yang di ruas kiri itu kan merupakan satu kesatuan. Maka ini saya ubah menjadi satu kesatuan A per B pangkat M gitu kan. Ini N. Apa itu? Tolong dimatikan mikrofonnya. Wow. Dimatikan mikrofonnya ya. Berapa Tuh, televisinya jelas banget sampai sini. Halo, halo. Itu mikrofon siapa itu? Minta tolong dong dimatikan dong. Fikri, mikrofonnya tolong. Udah selesai. Belum, tapi udah masuk semua kan? Kan bisa keluar Iya, nggak jelas, kalau Pak. begini? Bisa keluar nggak sih saya kalau begini? Bisa ya? Biarin dulu. Halo, halo, itu siapa yang nyetel TV itu? Oke, bisa kita lanjut? Waktunya masih kurang lebih 20 menit. Bisa kita lanjut? Oke. Oke, sampai sini jelas untuk yang di ruas kiri. Nah, kemudian kita turunkan yang ada di ruas kanan, AKM per akar dari N Fikri, pangkat mikrofonnya tolong. M. Seperti itu. Maka dapatlah sifat dari bentuk akar ini. Nah, jadi semuanya adalah turunan-turunan dari sifat sebelumnya. Fikri, matiin. Permintaan apabila harganya Oke, ada pertanyaan? penawaran apabila penawarannya naik maka sebalikannya. Jelas ya, bisa kita lanjut untuk slide berikutnya. Tadi yang jawab siapa itu? Ya, bisa, Maya. Oke, jelas untuk ini ya. Bisa, Nah, nanti kalian Bisa, catat ini, dan setelah ini nanti saya tugaskan deh, karena untuk ini kan tidak saya tuliskan ya, pembuktian dari sifatnya nggak saya tuliskan. Jadi tugas kalian nanti setelah pembelajaran ini adalah buktikan sifat-sifat dari eksponen dan bentuk akar. Oke, kalian bisa cari dimanapun referensinya, karena sekarang referensi itu atau sumber ilmu itu nggak hanya dari guru saja, melainkan ada banyak sekali kalau kalian mau mencari. Oke, lanjut untuk slide berikutnya, untuk bentuk akar juga, yaitu merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan artinya bentuk yang masih belum rasional perlu kita rasionalkan. Bentuk yang masih dalam bentuk akar kita ubah Ya, menjadi bisa, bentuk Pak. bilangan rasional. Makanya dinamakan merasionalkan bentuk akar. Dan ini catatan khusus. Ini saya kasih love. Bilangan rasional memanfaatkan bentuk perkalian A kali A dan A plus B A min B. Pak, ini kenapa A plus B kali A min B hasilnya seperti ini? Ini sudah kalian pelajari di kelas 8 SMP. Mudah-mudahan masih ingat. Harganya dari 60.000 akan turun menjadi 40. Oke, lanjut. Untuk Belum nih? Udah. bentuk akar yang pertama, bentuk akar pecahan. Apabila ada A per akar B plus akar C. Kalian perhatikan di bawah atau penyebutnya masih berbentuk akar. Masih bingung, kalian catat. Ini masih berbentuk akar. Nah, maka perlu kita rasionalkan.
perlu kita ubah bentuknya agar menjadi bentuk rasional, agar penyebutnya tidak berbentuk akar lagi. Bagaimana caranya? Nah, maka sekawannya. Apa itu sekawannya? Kalian lihat perkalian yang baru ini. Ini munculnya dari mana? Munculnya dari penyebut ini. Nah, karena ini sekawannya, maka yang tadinya tandanya adalah positif di sini diubah menjadi negatif. Ini sekawannya. Tujuannya apa? Kenapa harus dikalikan dengan seperti itu? Kembali lagi, agar bentuk bilangannya menjadi rasional. Apa itu penawaran? Contoh, misalkan ada bentuk 5 per akar 3 ditambah akar. Maka kita tulis ulang soalnya. Akar 3 plus akar 5 dikalikan dengan sekawannya. Akar 3, kalau di sininya penjumlahan, berarti di sini pengurangan. Akar 5. Pengaruh enggak? Atau nilainya berubah enggak pada saat soalnya dikalikan dengan akar 3 min akar 5? Naik, maka harga barang turun. Apakah jadi berubah nilainya? Jika harganya naik, maka penawarannya akan turun. Nah, di sini saya tidak mengubah nilai. Saya hanya mengubah bentuk saja. Karena akar 3 min akar 5 per akar 3 min akar 5 ini sama dengan 1. Jadi 5 per akar 3 plus akar 5 kali dengan 1 hasilnya akan tetap sama. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini sama nilainya, hanya berbeda bentuknya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Karena matematika seringkali seperti itu. Banyak sekali bentuk yang padahal nilainya adalah sama. Oke, nah kemudian apabila kita sudah menentukan akar sekawannya, kita gunakan sifat yang tadi saya kasih love. Nih, ini kenapa saya kasih love, biar kalian ingat terus untuk sifat Pengurangan. cara merasionalkan ini. Maka hasilnya 5 dikalikan dengan akar 3 dikurangi akar 5 per. Nah, ini kan akar 3 plus akar 5 di akar 3 min akar 5. Ini kita sama menggunakan sifat yang ini, dimana A-nya adalah yang akar 3, B-nya adalah yang akar 5. Nah, ini saya tulis dulu nih, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nanti tinggal kita kali akar 3 dikurangi akar 5 per A-nya siapa? A-nya akar 3 kan? Akar 3 kuadrat sama dengan 3. Lalu akar 5. Akar 5-nya dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan 5 kali akar 3 min akar 5 per min 2. Nah, kalian perhatikan, bentuk penyebutnya berubah nggak? Makanya kalau misalkan saya ngomong, catat poinnya. Berubah. Yang tadinya bentuk akar, dia menjadi bilangan rasional. Sudah bukan bentuk akar lagi. Ya. Udah masuk belum? Seperti itu, ya. Oke. Untuk yang kedua juga pada tanda operasinya saja. Apabila di sini tanda operasinya adalah pengurangan, maka sekawannya adalah penjumlahan. Seperti itu. Itu untuk bentuk akar, merasionalkan bentuk akar yang pertama. Ada bentuk akar pecahan. Selanjutnya untuk bentuk akar, untuk bentuk akar yang selanjutnya, akar A plus minus akar B sama dengan akar A plus B plus minus 2 akar AB. Nah, bagaimana kok bisa seperti ini? Padahal konsep ilmu ekonomi adalah memenuhi kebutuhan dengan sumber daya alam yang terbatas. Namun sifat dasar Sedangkan tadi pada saat kita mempelajari operasi bentuk akar,
itu apabila angka yang di dalam akar Berarti berbeda, nanti hasilnya bisa jadi plus dan minus ya. ya. Hasilnya Apakah dia lebih banyak Gimana? pengeluarannya atau justru sebaliknya lebih banyak pendapatan? nanti hasilnya yang pertama dijumlahkan, yang kedua dikurangi. Enggak. Ini saya kembangkan aja ya, saya turunkan ya. Jadi ini itu kalau Pengeluaran lebih besar operasinya plus, hasilnya plus. Kalau operasinya minus, hasilnya minus. Jadi apabila akar A ditambah akar B, ya hasilnya akar ini kita A nggak plus. selesai loh ngebahasnya. Aduh, Dari tadi muter-muternya di permintaan dan Bentar. penawaran. Kemudian ada yang terakhir, ada investasi. Tadi Lailatul ya, investasi ya. nah, Investasi itu penanaman A modal plus B dengan mengharapkan keuntungan berarti di ditambah masa yang akan 2 akar AB. Nah, kalau di sini ya plus, ya sini juga plus. Kalau minus, ya minus. Akar A dikurangi akar A plus B. Sorry, ini akarnya kurang gede. Akar dikurangi ini Berarti guru, nanti dikurangi hasilnya 2 bisa jadi akar A plus dan minus ya. AB. Jadi turunan dari yang saya tuliskan di PowerPoint ini adalah seperti ini. dengan pengeluaran seminimal Nanti hasilnya yang Nah, pertama dari mana asal dijumlahkan, usulnya kok yang bisa kedua seperti dikurangi. itu? mungkin. Jadi kita tahu nih, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu ada 3. Permintaan, Eh. harga permintaan naik, harga turun, penawaran naik juga naik. Oke. Kemudian ada Kenapa konsumsi bisa dan seperti itu? tabungan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kok hasilnya bisa seperti itu ya. Keinginan. Tabungan Ini saya harus kasih lebih clue-nya, banyak atau nanti pendapatan selebihnya harus lebih atau banyak. sisanya Agar kalian pendapatan buktikan sendiri nasional mulai dari mengalami sifat-sifat peningkatan. eksponen sampai bentuk akar. Investasi. Ini saya kasih clue-nya. Penanaman modal Jadi, awal yang akar akan A mendapatkan keuntungan ditambah. besar yang akan Ya, saya gunakan untuk yang ini dulu, ditambah akar sampai B. di sini ada yang mau Akar ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan. kita Ngerti menggunakan nggak sampai sini? cara kuadrat. Nah, jadi ini kita kuadratkan, di mana akar A ditambah akar B kuadrat itu artinya ya, mereka dikalikan Lanjut ya. berulang gitu kan. Akar A ditambah akar B Kita ada yang Kali konsep pendapatan nasional. akar A Konsep pendapatan nasional dihitung dari ditambah mulai PDB atau akar PDB. B. Kemarin apa itu PDB? Nah, seperti itu. Nah, dari sini ini diperoleh sama dengan akar A kali akar A, akar A kali akar B, akar B kali akar A, akar B kali akar Dari B. PDP lanjut ke GNP. Saya rasa untuk sifat atau PND. operasi bentuk aljabar seperti ini kalian sudah tidak asing, Ada NNP. karena ini sudah sering kali kalian pelajari pada saat kalian SMP. Sebelumnya Jadi saya tidak perlu mengulang lagi ya. Ini dikenal dengan nama perkalian pelangi, nama yang biasa kita sebut. Saya minta tolong Akar A kali akar A. Umay. Apa itu PDB? Akar A kali akar A sama dengan akar A kali akar A sama dengan Akar A pangkat 2. Akar A pangkat 2. akar A pangkat 2. Terus Gini. Iya, Pak. Akar A pangkat 2. Oke. Ini saya jelaskan dulu. PDB itu adalah jumlah Akar A pangkat 2 ya, kalian jawabnya ya. Apabila ada akar A pangkat 2, itu artinya, nah akar A-nya kita jabarkan dulu. atau orang asing. Akar A apabila saya jabarkan ke dalam, saya ubah ke dalam bentuk eksponen, maka bentuknya menjadi Dia merupakan A pangkat, yang bekerja di Indonesia. ini kan pangkat 1 di sini kan. Di sininya kalau tidak ditulis berarti kuadrat. Jadi dia mau Ya, berarti apabila akar A saya ubah ke dalam bentuk eksponen menjadi A pangkat harus ada perhitungan pendapatan setengah. nasional di dalam negara tersebut.
Nah, A pangkat setengah kuadrat. Amin, gitu dong. Lalu A setengah kali 2 sama dengan Matiin mic aja. Kalau kalian keluar negeri, kalian bekerja di luar negeri, perusahaan di luar negeri, kalian setengah kali 2 sama dengan KDP-nya. Karena kalian di luar Wah. negeri mendapatkan Hah? penghasilan di luar negeri, Pangkat 2. Satu. Nah, sama dengan 1. A pangkat 1 sama dengan A. Nah, jadi apabila ada perkalian yang sama, Iya, Pak. PNB. Gimana sih perkalian cara angka di dalam akar yang sama, kalian tidak perlu menyebutkan akar A kuadrat lagi. Tadi kan GDP-nya. Berarti kalau akar A dikali akar A ya sama dengan A. Yang Ya. termaksud ke dalam GMP. Akar B kali akar B, ya B. Kurang dengan produk neto terhadap luar. Oke? Akar 9 Tadi udah catat kan rumusnya? kali akar 9. Nah, Jadi yang secara tidak langsung kalian menghitungnya tadi adalah akar 81 apabila kalian kuadratkan kan? 9 kali 9 berarti akar 81. Nah, akar 81 hasilnya sama dengan 9. Kembali lagi ke sini. Jadi biar nggak boros, biar lebih efisien, langsung saja kita keluarkan akar 9 kali akar 9 sama dengan 9. Berarti akar A kali akar A sama dengan biasanya 1 tahun termasuk di dalamnya barang dan jasa sama dengan A. Nah, gitu ya. Diingat-ingat ya. berada di luar negeri. Oke. Ini sama dengan A ditambah akar A kali akar B. Barang dan jasa yang dihasilkan Berarti akar A 1. akar AB Satu. ditambah Satu. akar B kali akar A kebalikannya dari akar BA, atau bisa juga kita tulis dengan akar A AB sesuai dengan abjadnya. Akar B kali dengan akar B paham nggak bedanya? sama dengan B. Nah, maka hasilnya sama dengan A ditambah B-nya saya pindah ke depan. Kemudian, nah ini tadi kita menggunakan sifat di slide sebelumnya. Akar AB ditambah akar AB. Apabila angka yang di dalam GNP akar itu sama, maka dia bisa nggak dioperasikan? atau PNB sama dengan PDB dikurang dengan produk Bisa. Bisa. Berarti akar AB ditambah akar AB sama dengan 2 akar A. lanjut ya 2 akar A NNP net nasional produk apa itu AB. NNP? Seperti itu kan? A ditambah B ditambah 2 akar AB. Barang dan jasa yang Ini hasilnya, hasil dari akar A plus akar B kuadrat. Nah, tapi kita ingat di awal yang akan kita cari merupakan akar A ditambah akar B. Berarti kuadrat ini harus kita hilangkan. jualan contoh Nah, gimana cara menghilangkannya ya? Kita samakan dengan ruas kanannya. Akar A ditambah akar B kemudian sudah sama dengan, gunakan di untuk menghilangkan kuadrat ini kalian jual dengan harga yang sama kita ganti dengan tanda akar. Nah, menggunakan sifat yang tadi, bilangan pecahan, maka hasilnya adalah A ada penyusutan selama akar dari A plus B peralatan tersebut. Awalnya kalian beli motor 20 juta, kemudian kalian pakai plus B 5 tahun, plus kemudian 2 akar A. kemungkinan harga motor AB. tersebut sudah menjadi 20 juta, Nah, tapi bisa menjadi 15 hasilnya kan seperti ini. Dengan sifat-sifat yang ada, kemudian kalian turunkan, kalian combine, maka satu persatu sifat itu terbukti. Bisa. yang dimaksud depresiasi ya atau penyusutan ya. Oke, jelas sampai sini? Beli barang di harga awal, kemudian kalian menggunakannya sampai kemudian kalian menjual, maka menjadi harga yang sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta untuk minggu depan kalian kumpulkan tugas pembuktian. Gak mungkin kan harga yang kalian beli waktu Pembuktian harga yang sama. Ya kan? pembuktian sifat-sifat Lanjut ya. ini lemot banget ya. Sifat-sifat eksponen dan bentuk akar.
Ini tugasnya ya, pembuktian sifat-sifat eksponen dan bentuk akar. Untuk penugasannya, silakan kalian kumpulkan dulu ke masing-masing PJ. PJ IPA 1 itu UC, PJ IPA 2 itu Cinta. Nah, nanti untuk masing-masing siswa kumpulkan ke dia dulu. Nanti dari PJ kalian jadikan RAR ya, Cinta dan UC, perhatikan nih. Kalian jadikan RAR formatnya, lalu baru kirim ke email saya. Jelas ya? Oke, Bu, kalau misalkan kita Jelas, Pak. Oke, nah nanti apabila sifat-sifatnya sudah kita kenali, pembuktiannya juga sudah kita pahami, insya Allah kita akan lebih menguasai materi ini dan kita bisa masuk ke contoh soal dan latihan-latihan soal. Oke, mungkin seperti itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kelas 10 ini konsisten dari awal sampai akhir pembelajaran, tetap aktif, tetap mengikuti pembelajaran matematika dengan hikmat. Tugasnya juga dikumpulkan dengan tepat waktu. Jadi pandemi ini tidak menghalangi kita dalam pembelajaran ya, kita bisa menggunakan media lain selain tatap muka secara langsung. Oke, mungkin seperti itu saja pembelajaran dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.